adalah ekosistem darat. Ekosistem darat adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu ekologi dalam alam. Oleh karena itu, ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada darat. Ekosistem biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Ya, di sini nampak ada ekosistem hubungan timbal balik antara yang hidup dan tak hidup, yaitu abiotik dan biotik. Ya, biotik itu adalah yang hidup seperti sapi, ya, hewan dan tumbuhan. Yang tak hidup itu berupa bebatuan, cahaya, udara, tanah, dan lainnya lagi yang tak hidup. Jadi di sini saya mendapatkan udaranya segar, sejuk. Itu dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara sapi dengan tumbuhannya. Sapi makan rumput, lalu sapi menghasilkan kotoran. Kotoran tersebut bisa menjadi pupuk bagi tanaman produktif sawit, dan rumput itu sendiri yang menjadi makanan sapi. Karena tumbuhan itu untuk melakukan fotosintesis, dia memerlukan CO2 dan karbon dioksida dan air. Jadi dari hasil fotosintesis tersebut akan menghasilkan udara yang segar. Sini udara yang saya rasakan segar, dan untuk melakukan fotosintesis agar bisa tumbuh subur, di sini ada pencahayaan yang sangat-sangat bagus sehingga tumbuhan sawit ini, produktif ini, bisa tumbuh dengan baik di sini. Selain ada sapi, di sini juga banyak ada hewan-hewan lain. Ada burung. Ya, itu terlihat ada burung. Burungnya terbang. Lalu ada berbagai hewan kupu-kupu dan burung lainnya, tetapi tidak terjangkau ya, karena mungkin keterbatasan waktu. Sini terlihat sekali udaranya sangat sejuk dikarenakan angin sangat sepoi-sepoi, dikarenakan di sini ada tumbuhan yang bisa menghasilkan udara dengan baik. Kelembapannya juga bagus, tidak terlalu lembab. Dan di situ ada air. Air dimanfaatkan hewan untuk minum. Air ini adalah abiotik yang tak hidup, dan air bisa diambil oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesisnya. Hai sapi. Ya, ini sudah nampak sapinya ya. Banyak sekali. Sapi. Hai adik. Sapinya tidak menggigit ya, tidak nanduk. Nah, ganteng, banyak banget sapinya makan rumput. Ini adalah hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Notika Wanti, mahasiswa UT Pokjar Simalungun, NIM 8560600684. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang ekosistem darat alami. Ya, di sini sudah nampak ekosistem darat alami itu berupa sungai ya.
Ekosistem adalah timbal balik antara abiotik dan biotik. Biotik itu adalah hal yang hidup. Abiotik itu adalah yang tak hidup. Yang hidup itu biotiknya itu berupa pohon kelapa, pohon sawit, ada tumbuhan eceng gondok, ada pohon pisang, ada pohon paku-pakuan dan sebagainya, ada rerumputan. Nah, di sini yang tak hidup itu abiotik itu berupa bebatuan, tanah, ini tanah, bebatuan, air, suhu dan udara. Ya, di sini nampak ada hubungan antara abiotik dan biotik. Nampak burung berterbangan. Ada hubungan antara abiotik dan biotik. Ada pepohonan sehingga saya merasakan angin yang semilir. Ya. Suhunya sangat enak, sekitar 23 derajat Celcius. Ada air sehingga tumbuhan ini bisa menghasilkan udara, yaitu dari hasil fotosintesis. Tanah menghasilkan zat hara untuk tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan CO2. Air diresap oleh akar tumbuhan, lalu air dikirim oleh akar ke batang tumbuhan. Setelah itu dikirim ke seluruh tubuh tumbuhan dan ke daun. Ya, sampai di daun, makanan akan diproses oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Sehingga di sini ada yang namanya udara sejuk yang dihasilkan oleh pepohonan. Ada berbagai binatang, yaitu berterbangan burung. Ada pengurai, yaitu cacing. Ada cacing di dalam tanah ini karena saya lihat ada kelembapannya tanahnya. Di dalam ada cacing. Lalu di dalam air ini banyak berbagai ikan, tapi karena ada kondisi waktu yang tidak memungkinkan, tidak terjangkau oleh saya. Ada burung berterbangan dan banyak sekali daun-daun sebagai pupuk untuk tumbuhan-tumbuhan itu. Daun-daun kering yang berjatuhan yang diuraikan oleh bakteri-bakteri sehingga bisa menjadi pupuk bagi tumbuhan. Sehingga ada hubungan timbal balik atau ekosistem di sini antara hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik.